Situasi sulit dan digitalisasi. Di saat kondisi sulit seperti ini, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita efisien dan efektif prosesnya. Cara paling kekinian adalah bagaimana kita bisa mempunyai data dan informasi terlebih dahulu yang akurat dan kredibel, sehingga kita bisa bereksperimen, berkeputusan, berinovasi dengan mesin dan lantai produksi kita. Sebagai masukan dari kami, justru dalam kondisi seperti inilah kita dituntut untuk bisa berpikir dan berinovasi serta kreatif. Apalagi yang bisa dilakukan supaya semua bisa efektif dan efisien. Yang pasti, dalam situasi kondisi sulit seperti ini, kita pasti mempunyai keterbatasan secara finansial atau secara budgeting karena memang sangat ketat sekali dari top manajemen. Penjualan pabrik yang menurun drastis. Betul, memang di sana sini top manajemen sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi lubang-lubang dengan kekuatan yang seadanya. Banyak pos-pos pengeluaran yang sifatnya capital expenses ditunda untuk sementara. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa manufacturing ini, core bisnisnya adalah proses produksi bukan yang lain. Disinilah budget dan investasi banyak keluar. Ada biaya material, ada biaya labor, ada biaya mesin, dan ada biaya untuk spare part. Perlu perhatian ekstra di lantai produksi. Artinya, kalau kita meleset untuk monitoring lantai produksi, maka celaka 12. Uang dan budget akan terbuang dengan sia-sia. Bagaimana selama ini Anda melakukannya? Kami sangat berkeyakinan dengan pengalaman kami di beberapa manufacturer. Dalam kondisi normal, semua sih bisa dalam kontrol. Masih bisa mengandalkan reporting data-data dan informasi yang manual ataupun dilakukan dengan Excel. Walaupun sebenarnya kita banyak melihat kekurangan dari data-data ini. Tapi ya sudahlah, walaupun sebenarnya kita bisa melihat potensi dalam kekurangan data-data manual dan informasi manual ini, katanya yang didapat dari lantai produksi. Tapi ini dalam situasi normal, masih bisa ditolerir lah. Saat ini situasinya sudah tidak normal, kita tidak lagi bisa mengandalkan data-data yang seperti itu. Kita tidak bisa lagi mentolerir area abu-abu di lapangan. Kita harus mencari cara bagaimana caranya supaya ini bisa akurat, sehingga kita bisa berkeputusan dengan tepat, tidak lagi seperti biasanya. Level operator, level supervisor, level top manajemen, bahkan owner sekalipun. Keputusan jitu, keputusan yang akurat, keputusan yang cepat, quick win, komunikasi dengan atasan yang lebih baik, kepercayaan terhadap semua tim, motivasi improvement yang sangat baik, dengan data-data yang akurat langsung dari mesin dan lantai produksi, sangat dibutuhkan dalam kondisi sulit seperti ini. Kalau saya memilih tidak diam saja, mulai dari hal yang sangat core dari bisnis Anda adalah produksi. Bagaimana kapabilitas mesin dan fasilitas produksi Anda? Apakah betul sudah seperti itu angkanya? Bagaimana overall equipment effectiveness atau OEE scoring versus dengan sales pabrik? Bagaimana korelasinya? Bagaimana akurasi planning produksi Anda? Berapa persen akurasinya? Dengan akurasi sekarang, apakah Bapak Ibu sudah puas dengan kondisi inventory? Bagaimana supporting teman-teman maintenance terhadap peningkatan kapabilitas proses, peningkatan overall equipment effectiveness pada lantai produksi Anda? Apakah sudah maksimal atau belum? Jika belum, apa yang kita bisa maksimalkan? Dengan nilai overall equipment effectiveness atau OEE scoring yang sudah ada sekarang ini, di sebelah mana root cause-nya kira-kira? Bagaimana action plan yang biasa dilakukan dari tingkat operator, supervisor, manager, atau owner sekalipun mempunyai dampak positif terhadap peningkatan overall equipment effectiveness? Semua ini hanya bisa didapatkan dengan sistem yang terdigitalisasi dengan baik. Apakah semua ini memerlukan investasi yang besar? Jangan khawatir. Kami di VMTech yang sudah akan berganti nama menjadi Viot sudah membuat satu konsep software dan kit, namanya adalah MES, Manufacturing Execution System, yang salah satu fiturnya adalah Overall Equipment Effectiveness atau OEE, yang sifatnya modular dan dapat di-expand di kemudian hari. Untuk mengakomodasi finansial teman-teman di pabrik yang memang tidak mampu membeli sekaligus fitur MES tanpa mengurangi esensi dan signifikasi dari sebuah investasi. Hitung-hitungan benefitnya jelas, dan kita bisa bantu teman-teman di pabrik untuk menghitung benefitnya dalam rupiah. Kemudian VMTech yang akan berganti nama menjadi Viot juga akan mengalihkan pembiayaan capital expenses atau CAPEX menjadi OPEX dengan sistem kontrak atau sewa, menjamin semua ketersediaan data,
keamanan data dari lantai produksi untuk menjadi sebuah informasi seperti yang kami sebutkan di atas. Kita bisa diskusi, kita bisa negosiasi, silakan menghubungi kami pada kontak yang tersedia. Selamat pagi, tetap semangat, salam digitalisasi.